guys. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam. Aku Devi. Aku Stefan. Oke Devi, kita mau kemana? Nah, sekarang kita akan menuju ke Tower A. Oke, ayo kita ke sana. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan apa itu jurusan manajemen bisnis dan fasilitasnya. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian apa saja sih program studi yang ada di jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. Ayo buruan ikutin saya. Prodi D3 Akuntansi. Lulusan program ini memiliki kapasitas dalam bidang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Lulusan juga memiliki kemampuan khusus di bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan audit. Kompetensi lulusan 1. Mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku. 2. Mampu menggunakan aplikasi program akuntansi dan bisnis. Prospek kerja 1. Accounting Officer. 2. Cost Control Assistant. Prodi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Terapan. Lulusan program ini memiliki kapasitas dalam bidang administrasi dan pengelolaan sumber daya dengan baik. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bisnis untuk meningkatkan mutu kinerja di lingkungan kerja. Kompetensi lulusan 1. Pola pikir profesional. 2. Komunikasi dalam bahasa Inggris yang baik. Prospek kerja 1. Business Analyst. 2. Quality Management Officer. Program studi Sarjana Terapan Logistik Perdagangan Internasional. Lulusan program ini memiliki kapasitas sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Lulusan juga memiliki kemampuan di bidang supply chain, procurement, warehouse management, dan project. Manajemen kompetensi lulusan 1. Merencanakan keuangan, anggaran, dan pembayaran logistik perdagangan internasional. 2. Melaksanakan dan mengevaluasi sistem logistik proyek sesuai prinsip-prinsip manajemen proyek. Prospek kerja 1. Level KKNI nomor 5, manajemen proyek logistik tenaga pemasaran operasional, procurement manager. 2. Level KKNI nomor 4, warehouse supply chain dan procurement officer. Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Lulusan program ini memiliki kapasitas dalam bidang penyusunan laporan sesuai keuangan perusahaan, menguasai perpajakan perusahaan, menguasai aliansi keuangan, menguasai tata cara audit keuangan, dan menguasai perhitungan biaya. Kompetensi lulusan 1. Mampu mengembangkan diri menjadi lebih profesional di bidang akuntansi manajerial. 2. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris. Prospek kerja 1. Staff Cost Control. 2. Staff Audit. Program studi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Terapan International Class. Lulusan program ini memiliki kapasitas sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Lulusan juga memiliki kemampuan di bidang supply chain, procurement, warehouse management, dan project management. Kompetensi lulusan 1. Menggunakan teknologi dalam mengelola logistik dan rantai pasok. 2. Menerapkan prinsip ekonomi, manajemen, dan bisnis untuk mengelola sumber daya manusia di bidang logistik. Prospek kerja 1. Level KKNI nomor 4, Warehouse Super Chair, Procurement Officer. 2. Level KKNI nomor 3, Teknologi Admin Officer dan Warehouse Operator. Program studi D2 Jalur Cepat Distribusi Barang. Program D2 Prestek atau Jalur Cepat Distribusi Barang menjadi salah satu program Ditjen Pendidikan yang bertujuan untuk terciptanya tenaga kerja ahli dan terampil. Melalui program ini, mahasiswa dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun. Kompetensi lulusan program studi distribusi barang memiliki kemampuan untuk manajemen pergudangan sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Prospek kerja 1. Ekspor impor administrasi staff. 2.
Procurement Coordinator. Baiklah, tadi kita sudah memperkenalkan apa saja sih program studi yang ada di jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Dan kita akan beralih ke rekan saya yang akan menjelaskan pada kalian apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Oke, setelah rekan saya Stefan menjelaskan jurusan dan prodi manajemen bisnis, sekarang saya akan memperkenalkan apa saja sih fasilitas di manajemen bisnis dan fungsinya. Nah, ruangan laboratorium komputer ini berfungsi untuk praktikum penyelesaian pada kasus mata kuliah tertentu dengan menggunakan alat bantu komputer yang terdiri di dalamnya berbagai aplikasi dengan membantu perkuliahan. Isi dari ruangan ini terdiri dari komputer, kursi, dan meja kerja. Yuk ke ruangan selanjutnya. Sekarang kita ada di ruangan lab layout perkantoran yang berfungsi sebagai simulasi praktik kerja mahasiswa, di mana ruangan ini didesain khusus seperti perkantoran pada umumnya. Adapun isi dari ruangan ini terdiri dari meja, kursi untuk mahasiswa dan dosen, serta ada mesin fotokopi dan printer. Workspace adalah ruang kerja bagi mahasiswa untuk melakukan praktik kerja, di mana ruang kerja ini telah didesain menyerupai ruang kerja sesungguhnya. Workspace ini juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti ruang presentasi, papan tulis, kursi, dan meja kerja. Adapun alat komunikasi seperti komputer. Kali ini kita ada di ruangan kelas yang berfungsi dalam proses belajar mengajar, di mana dosen akan memberikan materi kuliah dengan bantuan fasilitas presentasi. Adapun isi dari ruangan ini terdiri dari meja dan kursi untuk mahasiswa dan dosen, papan tulis dan proyektor, dan fasilitas lainnya untuk presentasi materi kuliah, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, sekarang kita ada di ruangan diskusi. Ruangan ini berfungsi dalam proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran diskusi baik antara mahasiswa maupun dosen dan peserta. Adapun isi dari ruangan ini terdiri dari meja dan kursi untuk mahasiswa dan dosen, papan tulis, dan proyektor. Ruangan mini studio broadcasting ini berfungsi sebagai tempat produksi berbagai konten yang hasilnya dalam bentuk video digital yang telah melalui proses hingga layak untuk dipublish. Adapun isi dari ruangan ini terdiri dari berbagai peralatan dan perlengkapan untuk melakukan produksi, editing, rendering, dan fasilitas untuk live show seperti webinar, talk show, podcast, dan sejenisnya untuk ditayangkan baik langsung maupun tidak langsung. Kita sambut bintang tamu kita, Rani. Nah, ruangan terakhir kita kali ini, studio fotografi, yang berfungsi sebagai pengembangan bahan ajar dalam bentuk video pembelajaran yang dibuat oleh dosen maupun mahasiswa yang akan mengikuti kompetensi di bidang akademik dan non-akademik. Adapun isi dari ruangan ini terdiri dari seperangkat peralatan dan perlengkapan untuk pengambilan scene video, editing, rendering dengan video kualitas setara dengan video yang siap untuk dipublish. Nah, tadi kita sudah berkeliling-keliling memperkenalkan apa saja sih program studi dan fasilitas yang ada di jurusan Manajemen Bisnis Gimana? Kalian tertarik? Tunggu apa lagi? Ayo bergabung di jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam.